Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan mengulas kerajaan Banjar dan sebab musabab terjadinya perang Banjar atas campur tangan penjajah Belanda. Tanggal 26 Ramadan 1241 Hijriah, ketika umat Islam seantero Banjar sedang menjalankan ibadah puasa. Justru di loji Belanda kawasan Tatas membuat status Kesultanan Banjar berada di ujung tanduk. Sultan Adam Al-Wasik Billah ditemani Pangeran Ratu Nata, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Dipati, dan Pangeran Ahmad duduk semeja dengan pihak Belanda. Mereka bersitegang membahas perjanjian yang menentukan nasib Kesultanan Banjar di selatan Borneo ini. Sultan Adam dan pengikutnya dalam suasana yang tampak tegang dalam loji yang menjadi kesatuan bangunan dengan Port Tatas yang sekarang menjadi Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Sementara pihak Belanda kadang tertawa kecil membaca isi perjanjian. Di tengah bangunan yang dijaga ratusan pasukan Belanda, lengkap dengan meriam canggih kanon-karon Pounder 12 yang baru dibeli pemerintah Hindia Belanda dari Skotlandia. Pada sore hari bertepatan tanggal 4 Mei 1826 Masehi ini, diadakan perjanjian kembali antara pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Adam berdasarkan perjanjian dengan VOC yang terdahulu. Dengan perikatan ini, harapan Belanda kembali dapat mencampuri pengaturan permasalahan mengenai pengangkatan putra mahkota dan Mangkubumi. Tanpa disadari, kalau perjanjian 26 Ramadan ini kemudian hari akan mengakibatkan rusaknya adat Kesultanan Banjar yang kemudian menjadi embrio pecahnya perang Banjar. Perjanjian ini digagas Belanda ketika Sultan Adam Al-Wasik Billah menggantikan ayahnya Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah pada tahun 1825 yang telah mangkat. Setelah Sultan dilantik, Belanda sangat berniat memperbarui perjanjian dengan Sultan yang baru. Melihat kondisi Kesultanan Banjar era itu, ditambah tekanan kuat pemerintah Hindia Belanda, Sultan Adam bersama perwakilan para menteri dan pangeran mau tidak mau harus menandatangani perjanjian terdiri atas 28 pasal ini. Perjanjian inilah yang kemudian dikenal dengan Perjanjian 26 Ramadan. Atas dasar itu, Belanda berada di posisi kuat untuk berpijak ke langgar pengaruh yang lebih dalam untuk mencampuri urusan pemerintahan Sultan Banjar. Pada saat perjanjian ditandatangani, usia Sultan Adam masih 29 tahun. Usia yang sangat muda ketika tampuk kepemimpinan sebagai sultan dibebankan padanya. Tetapi memang bukan pilihan yang mudah karena tekanan kolonial begitu kuat. Tidak ayal Sultan Adam dalam penandatanganan perjanjian 26 Ramadan ini sebenarnya menghadapi dilema. Pada sisi lain, Sultan Adam juga mengambil keputusan dari hasil musyawarah Dewan Adat ditambah pertimbangan dari permaisurinya, Ratu Kemalasari, yang saat itu berusia lebih tua 5 tahun darinya, yakni 34 tahun. Perjanjian 26 Ramadan menjadi pondasi hubungan politik dan ekonomi antara Kerajaan Banjar dengan pemerintah Belanda di Batavia. Dalam perjanjian tersebut, Kesultanan Banjar yang diwakili Sultan Adam mengakui suzerenitas atau dengan kata lain Kesultanan Banjar sudah tergadai. Berdasarkan perjanjian ini, maka kedaulatan kerajaan ke luar negeri hilang sama sekali. Kekuasaan ke dalam tetap berkuasa dengan beberapa pembatasan dan residen berperan sebagai agen politik Belanda. Dampak besar
kemudian terjadi dalam wilayah Kesultanan Banjar, maupun hubungan politik dan perkembangan ekonominya. Kesultanan Banjar tidak boleh mengadakan hubungan dengan lain kecuali hanya dengan Belanda. Selain itu, wilayah Kerajaan Banjar menjadi lebih kecil karena beberapa wilayah menjadi bagian di bawah pemerintahan langsung Belanda. Wilayah-wilayah itu seperti tersebut dalam pasal 4, mulai Pulau Tatas dan Kuin sampai Barangkiri Antasan Kecil hingga wilayah Dayak dan negeri-negeri di pesisir timur, semuanya di bawah kontrol Belanda. Dibarengi dengan penggantian Pangeran Mangkubumi harus mendapat persetujuan pemerintah Belanda. Sisi baiknya, Belanda akan menolong Sultan terhadap musuh dari luar kerajaan dan terhadap musuh dari dalam negeri. Betapa rakusnya penjajah kolonial. Bahkan beberapa daerah padang perburuan Sultan Adam yang sudah menjadi tradisi harus diserahkan pada Belanda. Padang perburuan itu meliputi Padang Pulau Lambi sampai ke Batang Banyu Maluka, Padang Bajingan, Padang Penggantihan, Padang Munggu Basung, hingga Padang Ujung Karangan. Sekarang wilayah Padang perburuan ini berada di Kecamatan Pulau Sari, Tanah Laut, dan sekitarnya. Semua padang perburuan itu dilarang bagi penduduk sekitarnya berburu menjangan. Dengan pengambil alihan padang perburuan ini, Sultan Adam seakan-akan kehilangan hiburan pada sisi lain. Pada era itu, Sultan Adam biasanya 2-3 kali seminggu menunggang kuda dan berburu rusa. Biasanya ditemani Pangeran Hidayat atau cucu kesayangan Sultan Adam. Kemudian dalam pengumpulan pajak, Sultan Adam tidak turun tangan sendiri. Dibantu oleh Prabu Anom, Muhammad Amin Ullah, Jaya Sumitra, dan sejumlah keluarga kerajaan Banjar atau bangsawan. Selain mengambil alih lahan perburuan Sultan, Belanda juga memperoleh pajak penjualan intan 1/10 dari harga intan dan 1/10-nya untuk Sultan. Kalau ditemukan intan yang lebih dari 4 karat harus dijual pada Sultan. Harga pembelian intan itu 1/10-nya diserahkan pada Belanda. Sungguh suatu era yang akhirnya mencabik-cabik kedaulatan Kesultanan Banjar. Wajar kemudian hal inilah yang mendasari dalam perkembangannya 33 tahun kemudian. Setelah Sultan Adam wafat pada tanggal 24 Ramadan 1215 Hijriah, bertepatan pada 18 April 1859, hingga akhirnya Perang Banjar pun meletus. Dengar sabarataan Banua Banjar, lamun kada dibalas lawan Banyu Mata Wandara, marikit dipikuti kompeni Walanda. Haram menyerah, wajah sampai ke puting.